Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Nasibku Setelah Ternoda, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Oke, kita beralih ke sudut pandang Mahanta. Kulihat Virana menangis dan berlari ke kamarnya setelah pulang berbelanja dengan Umi. Aku segera menyusulnya. Takut terjadi hal-hal buruk selanjutnya. Keadaannya sedang sangat rapuh sekarang. Dia butuh dukungan supaya tak semakin jauh terjerumus. Benar saja, saat ku buka pintu kamar, kulihat dia tengah menangis sambil mengangkat gunting hendak menusuk perutnya sendiri. Dengan cepat ku rebut gunting itu dari tangannya dan menyembunyikannya di belakang tubuhku. Kembalikan, jangan halangi aku. Virana terus berusaha mengambil kembali gunting itu, tetapi dengan lincah aku terus menghindar. Jangan gila kamu, teriakku. Aku memang hampir gila. Biarkan aku mati saja. Virana tak menyerah. Dia terus saja berusaha mengambil gunting itu dari tanganku. Ingat, Viran, kasihinilah dirimu. Aku berusaha mengingatkan walau mungkin kurang tepat untuk saat ini. Namun Virana tak menggubris. Dia terus saja berusaha mengambil benda tajam itu dariku. Air matanya semakin deras mengalir, sedangkan bibirnya tak henti mengumpat dan memaki dirinya sendiri. Biarkan wanita jalan seperti ini mati. Anta, aku gak pantas untuk hidup. Aku anak yang tak tahu diuntung, anak durhaka, manusia bejat, racaunya. Enggak, Viran, aku gak akan membiarkanmu mati sia-sia. Aku terus menghalanginya untuk melakukan hal yang konyol. Ya, bunuh diri itu adalah perbuatan konyol menurutku. Gagal mengambil gunting dariku, Virana menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia tertunduk dan memukul-mukul dirinya sendiri, terutama di bagian perut. Kurasa dia saat ini benar-benar berada di titik rapuh. Tak tega melihatnya seperti itu. Terpaksa kurangkuh tubuhnya yang sedari tadi ingin melukai diri sendiri. Aku menarik tubuh Virana dalam pelukanku, meski sempat memberontak. Tetapi dia luluh juga akhirnya, setelah aku berusaha dengan sekuat tenaga menahannya. Virana menangis terseduh di pelukanku. Tangisan pilu yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Ku biarkan air matanya menjadi pelepas sedikit beban yang menumpuk dalam sanubarinya saat ini. Setelah dia puas menangis dan keadaannya cukup tenang, ku lepaskan pelukan dengan pelan. Maaf, ucapku. Dia masih terisak. Ku ambilkan air yang memang sudah tersedia di atas meja rias. Aku mengambilnya tadi malam. Sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk selalu menyediakan air minum sebelum tidur, untuk berjaga-jaga. Siapa tahu aku membutuhkannya. Ini, minum dulu. Aku memberikan air dari dalam botol itu kepadanya. Dengan masih terisak, Virana mengambil botol itu dan meminum sedikit airnya. Kenapa? Kenapa masih mempedulikan aku? Tanyanya. Aku peduli padamu karena sekarang kamu sudah menjadi istriku. Sudah menjadi tanggung jawabku untuk melindungimu, karena aku ini suamimu.
Aku menjawab dengan sangat hati-hati. Hening kembali tercipta. Hanya helaan napas berat yang sesekali terdengar dari Virana. Sepertinya ia sedang berusaha melepas beban berat yang sedang menghimpitnya saat ini. Aku gak kuat lagi, keluhnya. Semua orang punya masalah masing-masing. Bahkan mungkin lebih berat, Viran. Gak cuma kamu. Aku menggeser posisi dudukku yang semula berhadapan. Kini menjadi sejajar. Aku duduk persis di sampingnya. God, orang lain gak pernah seburuk aku, sergahnya dengan nada frustasi. Kata siapa? Gak ada manusia yang gak punya dosa. Kita semua pendosa, Viran. Cuma mungkin jalan kita berbuat dosa yang berbeda-beda. Aku terus berusaha agar pikiran Virana terbuka. Tak hanya berfokus pada menghabisi nyawanya sendiri saja. Aku merasa sudah gak ada gunanya lagi untuk hidup. Virana menanggupkan kedua tangannya menutupi wajah. Lantas, ingin menghabisi diri sendiri gitu? Apa kamu yakin kalau setelah mati nanti gak akan ada masalah baru? Tanya aku. Dia mengangkat wajahnya dan menatap lekat mataku. Aku gak peduli, ujarnya. Sejurus kemudian dia kembali menangkupkan wajah di atas lutut. Aku menarik nafas panjang dan mengeluarkannya perlahan. Memang sulit rasanya memberitahu orang yang sedang diambang keputusasaan. Bagaimanapun kita berusaha mengingatkannya, hanya penolakan yang akan didapatkan. Begini, setiap orang punya masa lalu, punya kisah berbeda dengan hidupannya masing-masing. Bahkan aku pernah mendengar seseorang mengatakan kalau pendosa punya masa depan dan orang soleh punya masa lalu. Dan apa kamu gak mau merubah masa depanmu agar lebih baik lagi? Virana menyekasi air mata. Ia mengusap wajahnya dan menengadah, bersandar pada dinding kamar di belakangnya. Sepertinya aku terlambat untuk hal itu. Aku terlanjur hancur sekarang. Gak ada yang bisa diperbaiki lagi. Lagi-lagi kalimat putus asa ia ucapkan. Gak ada kata terlambat. Ada aku yang akan mendukungmu. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Perlahan kurai kepalanya dan menyuruhnya bersandar di pundakku. Tuhan, maafkan aku untuk kali ini. 2 hari sudah terlewati. Kesehatan Virana mulai menurun. Ia tak nafsu makan. Ditambah lagi hubungannya dengan Umi dan Abah menjadi agak renggang. Abah dan Umi terkesan tak peduli. Mungkin karena mereka sangat kecewa pada putri semata wayangnya itu. Dan aku dapat memakluminya. Karena jika seandainya anakku seperti itu pun, pasti aku akan sangat kecewa dan marah. Suara-suara sumbang yang kadang terdengar menyakitkan telinga datang dari sebagian tetangga. Kabar burung mengatakan bahwa aku yang telah menghamili Virana, sehingga calon suaminya yang dulu kecewa dan memilih pergi. Marah? Tentu saja. Aku pun manusia biasa yang kadang marah atas tuduhan perbuatan yang tak pernah kulakukan. Tetapi untuk melakukan klarifikasi pun rasanya percuma. Karena kadang manusianya percaya pada dugaannya aja, tanpa mau bertabayun terlebih dahulu. Kurasa Virana juga sudah tahu akan kabar itu. Mungkin inilah salah satu penyebab dia selalu menangis setiap malam. Gimana kalau kita tinggal di rumah ibuku saja? Ajakku suatu malam.
Di samping tak tega melihatnya menangis terus. Aku tak bisa tidur karena suara isakannya yang mengganggu, membuatku sulit untuk memejamkan mata barang sebentar saja. Beruntung masa cutiku belum habis, sehingga begadang sekalipun tak akan begitu berpengaruh. Sempat terlihat bimbang, tetapi setelah aku beri beberapa penjelasan dan alasan, ia akhirnya setuju dengan ajakanku. Aku memang baru mengenalnya, dan itu pun secara terpaksa. Tetapi entah kenapa, aku kasihan kepadanya. Terlebih lagi, aku sudah terlanjur terjerumus pada masalah ini kan. Jadi, mau tak mau aku harus ikut mencari jalan keluar. Malam itu kami mengemas baju-baju dan barang seadanya untuk dibawa esok hari. Kemudian berpamitan pada Abah juga Umi, yang kebetulan belum tertidur, untuk meminta restu agar aku diizinkan untuk membawa putrinya pergi. Mereka sempat terheran dengan keputusanku yang tiba-tiba. Tetapi setelah aku memberi alasan serta penjelasan, mereka mengizinkannya. Kejiwaan Virana adalah alasan utamaku. Aku bukannya ingin membela pezina, tetapi aku hanya ingin agar ia tak tersesat semakin jauh. Kurasa 2 kali percobaan bunuh diri yang ia lakukan cukup menjadi alasan yang kuat. Tuh kan, benar. Mana mungkin dia mau menikahi kalau bukan dia yang berbuat. Masih terdengar para tetangga saling berbisik saat aku dan Virana hendak memasuki mobil yang akan membawa kami ke rumahku. Tatapan tidak suka beberapa kali ku tangkap dari mata-mata mereka. Udah, jangan didengerin, ucapku pelan pada Virana yang sedari tadi menunduk. Aku yakin dia pun mendengar itu. Mobil perlahan menjauh, meninggalkan Umi yang terlihat berkali-kali mengusap air matanya. Jarum jam menunjuk angka 10 saat kami sampai di rumah ibu. Pelukan hangat langsung menyambut kedatangan kami. Ibu menuntun Virana yang hanya banyak diam. Berbagai suguhan makanan ibu berikan kepada kami. Udahlah bu, gak usah repot-repot. Lagian aku kan bukan tamu, ucapku pada ibu yang terlihat sibuk mengeluarkan toples-toples berisi kue. Gak apa-apa, ini untuk menantu ibu. Aku tersenyum. Ibuku memang sebaik itu. Semoga tetap begitu ya bu. Jikapun ibu akan tahu hal yang sebenarnya suatu saat nanti. Hari-hari kami lalui hingga tak terasa kami sudah sebulan berada di rumah ini. Virana pun kelihatannya sudah membaik. Ia tak lagi sering menangis. Wajahnya juga sudah tampak lebih segar dari beberapa hari lalu. Aku juga sudah mulai bekerja seperti biasanya. Oh iya, sekedar informasi, aku bekerja di kantor PLN yang ada di kota ini. Seperti biasa, malam ini aku kembali menggelar selimut untuk kujadikan alas. Kami masih tidur terpisah sesuai kesepakatan yang kubuat malam itu. Kami hanya akan bersentuhan jika bayi yang dikandung Virana sudah lahir. Dan itu pun jika kami tak berubah pikiran dan memutuskan untuk berpisah. Makasih ya, sudah mau menolongku, ucap Virana saat baru saja mataku akan terbejam. Aku gak tahu harus berbuat apa untuk membalas kebaikanmu, lanjutnya lagi. Namun, baru saja aku menarik nafas untuk menjawab ucapannya, tiba-tiba suara ibu dari luar kamar mengejutkanku. Loh, Anta, kok kamu tidurnya di bawah? Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Virana. Mahanta terlonjak dan bangun seketika. Ia berdiri, menggaruk kepalanya yang kurasa tidak gatal, hanya mengalihkan rasa gugupnya saja. Matanya menatapku dengan sebelah alis yang terangkat, seolah meminta saran untuk jawaban yang pas atas pertanyaan ibu barusan. Itu bu, aku gerah. Iya gerah.
Jadi tidur di bawah aja lah, jawab Mahanta akhirnya. Ibu tersenyum. Oh, ibu kirain kalian kenapa-napa. Nggak berantem kan? Enggak bu, masa berantem? Kulihat Mahanta masih salah tingkah. Sekali lagi ia melirikku untuk meminta pengakuan. Iya bu, Hanta benar. Kami gak berantem kok, ujarku untuk lebih meyakinkan ibu. Ibu mengangguk-angguk. Jangan lupa tutup pintunya, jangan kayak tadi, ucap ibu sebelum akhirnya pergi. Aku bernafas lega. Begitu juga Mahanta. Kulihat ia mengelus dada sambil membuang napas dari mulutnya. Kok bisa sih kebuka gini sih? Perasaan tadi udah dikunci. Gerutunya seraya berjalan mendekati pintu untuk menguncinya. Aku kembali duduk di atas tempat tidur, mengatur detak jantung yang sempat beraturan tadi. Hampir saja ketahuan jika pernikahan kami hanya di atas kertas saja. Oh ya, mau ngomong apa tadi? Tanya Mahanta sambil kembali membaringkan tubuhnya di atas selimut. Aku berpikir sejenak untuk mengingat. Memangnya ngomong apa aku tadi? Sampai lupa saking terkejutnya. Apa? Tanyanya lagi setengah memaksa. Oh, itu aku cuma mau ngucapin terima kasih karena kamu sudah mau menolongku. Akhirnya aku ingat. Mahanta tersenyum miring. Gak apa-apa. Mendengar jawabannya tanpa sadar aku tersenyum. Bahkan kurasa pipiku juga memerah. Kenapa senyum-senyum? Jangan GR dulu. Aku melakukan ini karena baktiku kepada Abah, bukan karena tertarik sama kamu. Apalagi jatuh cinta. Gak akan. Lagian sekali nyelamatin kamu yang hobinya bunuh diri. Apa-apaan itu? Bunuh diri kok dijadiin hobi? Cerocosnya membuat senyumku seketika lenyap begitu saja, turut menguap bersama dengan kata-kata yang diucapkannya barusan. Kalau memang alasannya seperti itu, kenapa sampai sekarang masih bersamaku? Kenapa kita gak cerai aja? Sergaku. Lagi-lagi Mahanta tersenyum. Senyumannya kali ini seperti sedang mengejek. Cerai? Itu malah akan menjadi masalah baru. Bukan cuma kamu, tapi aku. Pasti akan banyak pertanyaan dari mereka, karena pernikahan kita hanya bertahan beberapa minggu saja. Belum sempat aku menyanggah lagi ucapannya, Mahanta kembali berbicara. Udah jangan ngomong terus lah. Udah, aku mau tidur, ngantuk. Dia menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Bahkan kepalanya pun tidak terlihat. Aku memilih untuk menelan kembali ucapan yang sempat ingin keluar dari bibirku tadi. Mungkin memang ini lebih baik. Kadang aku merasa heran dengan sikap Mahanta yang berubah-ubah. Dia bisa saja sangat peduli padaku, seolah sedang mengangkatku ke atas angin. Tetapi di saat yang sama, dia juga bisa menarik kebahagiaanku hingga aku jatuh terhempas. Sadar diri, Firan. Sadar diri, ucapku dalam hati. Pagi-pagi sekali ibu sudah mengajakku untuk berbelanja ke pasar. Hari ini akan masak cukup banyak. Kakaknya Mahanta akan datang dari luar kota katanya. Sebagai menantu di keluarga ini, aku berusaha sebaik mungkin dalam bersikap. Bau bawang goreng yang menyengat membuat rasa enak tiba-tiba saja muncul. Perutku terasa diaduk-aduk. Terlebih lagi aku sendiri yang harus menumis bawang itu. Aku tak tahan lagi. Akhirnya isi perut ini keluar tanpa bisa kutahan. Lekasku bergegas ke kamar mandi dengan langkah setengah berlari. Loh, kamu kenapa nak? Ku dengar ibu mengejar dari belakang. Namun aku tak menjawabnya. Rasa mual ini membuatku tak dapat berbicara. Cukup lama aku berada di kamar mandi.
mengeluarkan semua yang sedari tadi terasa mengganjal di tenggorokanku. Ini aneh. Jika dihitung dari awal telah datang bulan, berarti usia kandunganku sudah memasuki 4 bulan. Dan menurut buku yang pernah aku baca, harusnya aku sudah tidak mengalami rasa mual lagi. Sepertinya aku harus periksa dengan cara USG agar dapat mengetahui usia kandungan yang sebenarnya. Setelah selesai, aku keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju dapur, meneruskan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Istirahat saja kalau kamu gak enak badan. Ibu menghampiri dan menempelkan punggung tangannya di keningku. Gak panas tapi, ucapnya pelan. Aku menepis pelan tangan ibu dan menyingkirkannya dari kening. Enggak apa-apa, Bu. Mungkin aku cuma masuk angin. Sudah, kamu istirahat aja. Ini biar ibu yang teruskan. Ibu mengambil sodet dari tanganku. Aku enggak apa-apa, Bu, sanggahku. Ibu bilang istirahat saja. Kamu kelihatan pucat gitu kok. Udah sana. Ibu enggak tanggung jawab loh kalau kamu sampai kenapa-napa. Ucapnya lagi setengah memaksa. Walau sebenarnya tak enak hati, terpaksa aku menuruti perintah ibu untuk istirahat dan masuk ke kamar. Di sisi lain, rasa syukur itu kembali hadir. Aku bersyukur karena telah dipertemukan dengan orang-orang baik dan sayang kepada aku. Seperti ibu mertua ini salah satunya. Dari tatapan matanya aku menyimpulkan bahwa ia benar-benar menyayangiku. Sesampainya di kamar, ku baringkan tubuh ini yang terasa lemas. Mataku pun tak sengaja terpejam. Aku mengerjap saat menangkap riuh suara orang mengobrol dan tertawa. Entah berapa lama aku tertidur, sehingga saat kakak ipar datang pun aku tidak mengetahuinya. Dengan tergesa aku pakai kerudung dan cadar, lalu bergegas menemui kakak ipar yang sepertinya berada di ruang tamu. Ini istrinya Antaya. Wah, selamat bergabung ke keluarga kami ya. Seorang lelaki datang menghampiri hendak menyalamiku. Jika dilihat wajahnya sedikit mirip dengan Mahanta. Hanya saja Mahanta lebih unggul jika dibanding dia. Aku menangkupkan kedua tangan di depan dada untuk membalas salamnya. Aku tak boleh merusak citra kerudung dan cadar yang kupakai di depan keluarga mertua. Hanya Mahanta dan keluarga aku yang boleh tahu akan kelakuanku selama ini. Jangan salaman lah, kamu gak lihat pakaiannya? Ibu berseloroh tetapi secara tidak sadar. Ucapan ibu membuatku malu pada Tuhan dan diri sendiri. Mereka tertawa dengan candaan ibu, termasuk ayah dan yang lainnya. Setelah itu sesi perkenalan dimulai. Ternyata lelaki yang tadi itu kakak Mahanta. Dia bernama Ronan dan istrinya Widya. Oh ya Bu, tadi juga Tante Mira nelpon. Katanya mau kesini juga. Kak Ronan memulai topik baru. Kok dia gak nelpon sama ibu? Mungkin mau bikin kejutan kali? Sahut Kak Ronan. Setelah itu mereka melanjutkan obrolan dengan membahas ini dan itu. Bahasan yang sedikit pun tak ku mengerti. Aku hanya diam mendengarkan obrolan mereka. Ingin ikut mengobrol pun rasanya malu. Takut jika tidak nyambung dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Tak lama kemudian, deru mesin mobil terdengar dari halaman. Letak ruang tamu yang memang sangat dekat dengan halaman rumah membuatku bisa melihat jelas siapa yang datang dan turun dari mobil walau terhalang gorden tipis. Aku sangat terkejut saat giliran seorang perempuan yang kini turun dari mobil. Itu Bu Mira, salah satu tetangga aku di kampung. Walaupun jarak rumahnya cukup jauh dengan rumahku, tetapi aku yakin kalau dia mengetahui desas-desus tentangku. Tuhan, aku harus apa? Bagaimana kalau dia membawa gosip itu sampai ke telinga ibu? Dengan langkah berat aku turut menyambut kedatangan Bu Mira sesuai dengan ajakan ibu.
Loh, Neng Firan? Sehat, Neng? Sapa Bu Mira saat aku mencium tangannya. Alhamdulillah, Bu. Jangan ibu dong, kan kamu sekarang sudah jadi keponakan aku, ujarnya sambil melirik ke arah ibu. Aku tersenyum dan menunduk. Sial, ternyata dia adik dari ayah mertuaku. Tapi kenapa Mahanta tidak pernah cerita? Bagus kamu tetap istiqomah, Neng. Cadarnya jangan dilepas ya, apalagi sampai lepas yang lainnya. Dek. Ucapan Bu Mira barusan sukses membuatku serasa beku dan mematung. Sepertinya ia memang sengaja menyindirku secara halus di depan ibu juga saudara Mahanta yang lain. Kulirik ke arah ibu sekejap. Ibu menautkan alis seolah mengisyaratkan tanya atas ucapan Bu Mira barusan. Jangan dipikirin, saya hanya bercanda aja, ucap Bu Mira kemudian. Untuk menghindari ketegangan, aku memutuskan berinisiatif untuk mengambilkan Bu Mira dan keluarganya minum. Ibu sempat mencegah dan mengajakku tetap mengobrol, tetapi aku tak sanggup jika terus berada di sini. Pikiran-pikiran buruk serta ketakutan akan bocornya rahasia yang aku dan Mahanta simpan, terus menghantuiku. Apalagi tadi saja Bu Mira sudah mulai menyinggung pakaian yang kukenakan. Saat sampai di dapur, ku atur napas dan detak jantung agar kembali normal setelah sempat gugup tadi. Ku hirup oksigen banyak-banyak untuk menetralisir perasaanku yang mulai berprasangka buruk. Ku yakinkan diri ini bahwa semua akan baik saja. Setelah dirasa cukup, lekasku buatkan teh hangat dan segera membawanya kembali ke ruang tamu. Namun, baru saja langkahku berada di balik pintu, tak sengaja telingaku menangkap obrolan ibu dan Bu Mira. Masa sih? Jangan ngarang cerita kamu, Mir. Sepertinya ibu menyanggah ucapan Bu Mira. Ih, benar. Semua orang kampung sudah pada tahu, Bu. Bu Mira meyakinkan. Mendengar hal itu, aku yang tadinya sudah sedikit tenang kini semakin tak karuan. Benarkah mereka sedang membicarakanku? Semenjak kedatangan Tante Mira waktu itu, aku merasa kalau sikap ibu sedikit berubah. Entah itu benar adanya atau hanya perasaanku saja. Ibu menjadi lebih kaku dari sebelum-sebelumnya. Dia hanya akan bicara padaku seperlunya saja. Tak ada lagi candaan apalagi perhatian. Ditambah lagi sekarang di rumah ini ada Kak Widya, membuatku semakin merasa terasing. Seperti pagi ini, kulihat ibu sedang duduk sendiri di teras depan rumah. Matanya menatap kosong bunga-bunga yang berjejer di hadapannya. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Ia juga seperti membuang nafas berat berkali-kali. Aku yang sedari tadi hanya melihatnya dari ambang pintu, mencoba memberanikan diri untuk menghampirinya. Ku bawakan teh hangat kesukaannya berharap dapat mencairkan suasana yang akhir-akhir ini kian membeku. Ini, Bu, tehnya. Kuletakkan cangkir berisi teh di atas meja. Iya, makasih. Ibu tersenyum, tetapi seulah senyum yang terlihat dipaksakan. Setelah itu hening kembali tercipta. Kami sama-sama membisu, bingung harus memulai pembicaraan dari mana. Bu, aku Firan. Ibu. Tanpa sengaja kami memulai pembicaraan secara bersamaan. Aku tersenyum canggung dan mempersilahkan ibu untuk mulai berbicara terlebih dahulu. Silahkan ibu aja dulu. Ibu menghela nafas panjang sebelum berucap.
membuatku semakin yakin jika ia memang sudah mengetahui semua tentangku dari Tante Mira seminggu yang lalu. Begini, sebenarnya ibu ingin bertanya sama kamu. Apa benar kalau kamu sedang hamil? Ibu menatapku penuh selidik, membuatku tak sanggup untuk membalas tatapannya. Kuhela napas dalam. Sepertinya memang sudah saatnya aku jujur. Tidak peduli lagi apa yang akan terjadi nantinya. Namun belum sempat aku menjawab, Kak Widya memanggil ibu. "Bu, ada telepon dari Tante Mira," seru Kak Widya dari dalam rumah. Seketika ibu membuang pandangannya yang semua terpaku menatapku. Ia berdiri dan beranjak pergi ke dalam. Tetapi meskipun begitu, ia seolah memberi isyarat bahwa ini belum berakhir. Aku harus siap menjawabnya kapanpun itu. Sepeninggalannya ibu, aku diam-diam mengikutinya. Ingin tahu apa kecurigaanku benar, bahwa Tante Mira lah yang telah memberitahu ibu tentang rahasiaku. "Iya Mir, sudah, tapi belum ada jawaban," ucap ibu pada Tante Mira di seberang sana. "Gak tahulah, tapi kalau gak terbukti, kamu dosa loh sudah memfitnah." "Jujur sih, kakak masih belum percaya sampai saat ini." "Ya udah, kita tunggu aja beberapa bulan lagi. Tapi ingat, kalau kamu bohong kamu harus minta maaf ya." "Yuk." Waalaikumsalam. Ibu kembali meletakkan telepon itu pada tempatnya. Melihat hal itu, segera aku berputar arah hendak kembali keluar. Tapi baru saja ingin melangkah, Kak Widya mengagetkanku. "Lagi apa, Firan?" Kak, mau masuk kamar, Kak?" jawabku gugup. Ada yang aneh dari Kak Widya. Wanita berpawakan langsing itu seperti terus memperhatikan perutku. Apa mungkin Kak Widya juga sudah tahu rahasia aku? Aku berjalan menuju kamar dengan tergesa, melewati Kak Widya yang masih mematung memperhatikanku. Rasa cemas mulai mengetahui pikiran. Prasangka-prasangka buruk sangat sulit untuk kutepis. Aku mendadak seperti orang cenayang yang bisa menerka-nerka apa yang akan terjadi esok hari. Kukira setelah pindah ke tempat ini, kehidupanku akan membaik. Apalagi saat melihat sikap ibu yang lembut dan tak pernah menyakiti perasaanku. Tetapi nyatanya, badai itu kembali datang, dibawa oleh seorang dari kampung yang ternyata masih kerabat ayah. Tuhan, apakah ini caramu menghukumku? Aku tahu aku memang salah dengan sangat berbuat dosa. Tetapi bisakah engkau mengizinkan aku merengkuh bahagia, walau hanya sebentar saja? Kumpaskan bobot tubuh di atas tempat tidur, menelungkupkan wajah pada bantal untuk sekedar melepas beban di dada. Air mataku seakan sudah kering jika harus menangisi kebodohanku yang telah berlalu. Kini hanya ada aku dan penyesalan. Kepalaku pusing karena terlalu sering memikirkan kehidupanku yang sangat terasa rumit. Pada siapa lagi aku akan bersandar jika saja ada mau bertanggung jawab? Mungkin keadaanku tak akan semenyedihkan ini. Iya, Mahanta. Di saat-saat seperti ini, aku tiba-tiba saja merindukannya. Biasanya dialah orang pertama yang selalu ada di sampingku untuk memberi semangat dan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Walau di sisi lain sikapnya begitu dingin, tetapi dengan adanya dia bisa membuatku sedikit lebih tenang. Kurai ponsel yang tergeletak di nakas samping tempat tidur.
aku akan memberanikan diri untuk menghubunginya. Anta terkirim, tetapi centangnya belum berubah warna. Apa dia sangat sibuk? Lama menunggu, akhirnya sebuah bunyi notifikasi berdenting dari ponselku. Apa? Tumben? Mahanta membalas dengan membubuhkan emot yang kebingungan. Aku hanya itu yang kutulis dan belum dikirim. Aku bingung harus bilang apa padanya. Ingin bilang bahwa aku menginginkannya pulang, rasanya tak mungkin. Aku malu dan cukup tahu diri akan hal itu. Jujur, ini adalah untuk pertama kalinya aku menghubungi Mahanta. Akhirnya kata yang tadi sudah kutulis, ku hapus kembali. Gak apa-apa. Akhirnya kalimat itulah yang kupilih dan yang kukirim. Ish, Mahanta membalas. Kuletakkan kembali ponsel pada tempatnya. Bingung. Itu yang kurasa saat ini. Jarum jam menuju ke angka 9. Kami sedang makan malam saat ini. Dan aku merasa sangat risih karena ibu selalu mencuri pandang ke arahku sejak tadi. Tak ada percakapan seperti biasanya. Hanya suara dentingan sendok beradu dengan menemani. Setelah cukup lama berada dalam keheningan, akhirnya ibu memulai pembicaraan. Oh ya Anta, nanti setelah makan selesai, ibu mau ngomong sama kamu. Mahanta terlihat heran. Ia melirik sejenak ke arahku. Tumben? Ada apa bu? Kenapa gak sekarang aja? Gak bisa. Ada yang ingin ibu tanyakan dan ini sangat penting, menyangkut masa depan kamu. Ibu bicara pada Mahanta, tetapi matanya menatap ke arahku. Baik bu, jawab Mahanta. Ayah gak diajak nih? Ayah berseloroh membuat suasana sedikit mencair. Tak lama kemudian, akhirnya acara makan malam telah selesai. Aku menyempatkan diri membereskan meja serta piring bekas makan tadi bersama Kak Widya. Firan, kakak mau nanya boleh? Kak Widya berbisik sambil mendekatiku. Silahkan kak. Mau nanya apa? Semua yang dikatakan Tante Mira itu gak bener kan? Kamu gak lagi hamil kan? Tanyanya membuatku refleks menghentikan aktivitas menumpuk piring. Aku harus menjawab apa? Bicara jujur pun aku belum siap. Ya, walaupun aku tahu suatu saat aibku pasti akan terbongkar juga. Aku menggeleng menanggapi pertanyaan Kak Widya. Memang benar. Benar kata orang, jika sesuatu dimulai dengan kebohongan, pasti akan ada kebohongan-kebohongan lainnya demi menutupi kebohongan yang pertama. Syukurlah kakak juga gak percaya. Masa gadis sebaik kamu hamil di luar nikah? Kak Widya membuang napas lega sambil mengelus dada. Aku hanya tersenyum samar, lalu mengambil langkah untuk segera ke dapur, membawa piring-piring kotor dan segera mencucinya. Selesai mencuci semua piring, kuputuskan untuk segera masuk ke kamar. Akan tetapi langkahku terhenti di ambang pintu kamar yang sedikit terbuka. Ternyata di dalam sana ada ibu bersama Mahanta. Dan dari sini aku dapat mendengar pembicaraan mereka. Jawab jujur Anta, apa istrimu hamil karenamu atau karena lelaki lain? Pertanyaan ibu barusan membuat telingaku terasa panas. Tanganku pun ikut gemetar menunggu jawaban Mahanta. Tak ada jawaban yang keluar dari Anta. Jika kamu yang menghamilinya, jujur ibu sangat kecewa Anta. Tapi jika dia hamil karena orang lain, maka tinggalkanlah dia. Ibu gak mau punya mantu yang murahan seperti itu. Dek.
Kata-kata ibu seolah menghunus tepat ke jantungku. Mataku mulai memanas dengan embun yang menggenang, menghalangi pandangan. Anta tidak akan meninggalkannya, Bu. Anta sudah berjanji pada diri sendiri. Ku dengar Mahanta menolak keinginan ibunya. Tapi Anta, ibu itu. Hanya itu kalimat yang kutangkal. Aku tak sanggup jika lagi harus mendengar kelanjutannya. Kuputuskan berlari menjauh sebelum dada ini semakin sesak. Ku hempaskan diri ini di kursi teras. Perdebatan ibu dan Mahanta seolah terus menggema memenuhi ruang di kepala. Air mata pun mulai berderai sesaat setelah tadi sempat kutahan. Aku merasa jika aku ini hanya seonggok sampah yang menjijikkan, sehingga banyak orang yang tak menginginkan keberadaanku. Bahkan orang yang rela memungutku saja terkena baunya. Sepertinya sendiri memang lebih baik untukku saat ini. Aku tak ingin orang yang telah menyelamatku harus mengambil resiko yang lebih besar jika ia terus bersama aku. Iya, sepertinya memang aku harus pergi secepatnya. Cukup lama aku berada di sini, tenggelam dalam kepedihan yang seakan menyatu dengan heningnya malam. Kenapa kamu di sini? Suara Mahanta membuatku terkejut. Lekas ku hapus air mata sambil membuang pandangan ke arah lain. Lagi nyari angin segar saja. Di dalam kok rasanya gerah. Aku berbohong tak ingin Mahanta curiga jika aku sebenarnya sudah mengetahui apa yang ibu bicarakan dengannya tadi. Sekarang masuklah. Gak baik wanita hamil malam-malam di luar sendirian. Ditanya dengan nada suara sedikit berbisik. Aku mengangguk, lalu berjalan mengekor di belakangnya. Kutatap punggung pemuda yang ada di depanku ini. Rasa iba perlahan memenuhi setiap inci hati. Betapa berat beban yang harus Mahanta pikul hanya demi aku, perempuan hina yang bahkan tak bisa menghargai diri sendiri. Mataku mulai mengembun, terharu atas segala kebaikannya. Seandainya saja aku mengenalnya terlebih dahulu daripada Adam, mungkin kehidupanku tak akan sepelik ini. Tak lama kami pun sampai di kamar seperti biasa. Mahanta akan mengambil selimut dan meletakkannya sebagai alas, sedangkan aku hanya menatapnya dengan rasa haru. Sepertinya nanti aku akan merindukan saat-saat seperti ini. Kuputuskan untuk berbaring dan pura-pura terpejam sambil menunggu waktu yang pas agar aku bisa menjalankan rencana. Namun sekian lama menunggu, kurasa Mahanta belum juga tidur. Dia terus saja bolak-balik mengganti posisi tidurnya. Dapat ku dengar dari suara gemersak selimut yang saling bergesekan. Firan, aku tahu kamu juga belum tidur, ucapnya tiba-tiba. Aku yang sedang berpura-pura terlelap, refleks membuka mata. Kenapa dia bisa tahu kalau aku tidak tertidur? Padahal jarak kami cukup jauh dan aku tak bergerak sama sekali dari tadi. Mahanta membuang nafas kasar. Aku bangun dari tidur dan duduk di tepi ranjang. Ada apa? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanyaku walau sebenarnya sudah bisa menebak. Mungkin Mahanta sedang memikirkan ucapan ibunya tadi. Gak ada. Dia berbohong. Aku tahu itu. Terlihat dari matanya yang enggan menatapku. Ya sudah, aku mau tidur lagi. Aku kembali berbaring dan pura-pura tak peduli. Hening kembali mengungkung kami berdua. Kami terhanyut dengan pikiran masing-masing. Suara-suara hewan malam seakan menambah kerisauan dalam hati ini. Ku dengar beberapa kali Mahanta melepaskan nafas berat. Mungkin hatinya sedang benar-benar dalam kebimbangan. Hal itu malah membuat tekadku semakin kuat.
Aku tahu sebenarnya dia ingin bercerita, tetapi takut jika itu akan melukaiku. 2 bulan bersamanya aku tahu betul sifat Mahanta ini seperti apa. Waktu terus bergulir hingga tak terasa sudah jam 2 dini hari. Dengkuran halus dan suara napas yang teratur mulai terdengar dari Mahanta. Dengan sangat hati-hati aku bangun dan beranjak dari tempat tidur, berjalan ke arah Mahanta untuk memastikan jika dia benar-benar sudah terlelap. Kukibaskan tangan tepat di depan wajahnya. Aman. Dia tak bergerak sekalipun. Aku berjalan dengan kaki sengaja berjinjit saat menuju lemari, melewati Mahanta yang terbaring membelakangi. Kubuka pintu lemari pelan, mengeluarkan baju-baju dan barang-barangku untuk kubawa pergi. Sesekali mata ini melirik ke arah Mahanta, mengawasi untuk berjaga-jaga, siapa tahu dia akan terbangun dan menghalangi tekadku untuk pergi dari rumah ini. Selesai membereskan baju dan memasukkannya ke dalam koper, aku melangkahkan kaki menuju pintu kamar untuk keluar. Akan tetapi sepertinya aku melupakan sesuatu. Mahanta. Aku belum berpamitan padanya. Ku keluarkan secari kertas yang memang sudah tersedia di dalam tas. Aku mengambilnya di buku diary. Teruntuk dirimu yang menjadi pahlawan dalam hidupku, Anta. Mungkin saat kamu membaca surat ini, aku sudah tak ada di dekatmu lagi. Terima kasih untuk waktunya selama 2 bulan ini. Sehingga berkatmu, aku menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Oh ya, terima kasih juga karena kamu sudah berkenan mengalah, memberikan tempat tidur yang layak untukku. Sementara kamu sendiri tidur di lantai. Kadang aku tertawa karenanya. Aku merasa jika tindakanmu itu konyol. Sekarang, aku kembalikan tempat tidur itu padamu, dan tidurlah di atasnya. Maaf jika selama ini aku sering membuatmu kesusahan, bahkan mungkin membuat harimu menjadi sangat buruk. Seperti hari ini, saat ibu memanggilmu untuk menghadapnya. Maaf, aku tak sengaja mendengar pembicaraan kalian tadi. Saran dariku, turutilah perkataan ibu. Karena walau bagaimanapun, surgamu terletak di bawah telapak kakinya. Ibu benar. Aku tak pantas untukmu, karena nyatanya aku hamil sebelum menikah. Dan itu secara disengaja karena semua kebodohanku. Untuk itu aku pergi. Aku juga butuh waktu untuk sendiri, kembali menata hati sambil merenungi kekilafan diri. Jangan cari aku. Aku tak akan melakukan hal konyol seperti dulu lagi. Dan kamu mau tahu alasannya apa? Karena pasti kamu akan kembali datang setiap kali aku mencoba ingin menghabisi nyawaku sendiri. Aku tak mau menerima semua kebaikanmu lagi. Aku takut jika rasa kagumku padamu berubah menjadi rasa lain yang lebih dari sekedar itu. Rasa yang mungkin membuatku tersiksa karenanya. Aku cukup tahu diri akan hal itu. Lagi pula aku tak mau terus berutang budi padamu. Mau bayar apa? Mau bayar pakai apa aku nantinya? Anta, aku pamit. Terima kasih untuk segalanya. Hal terbaik yang pernah kau beri untukku. Terima kasih juga sudah menjadi tameng pelindung untuk diriku. Virana. Tak terasa air mata kembali mengembun di pelupuk mata saat aku selesai menulis surat tersebut. Segera aku lipat kertas itu dan meletakkannya tepat di samping Mahanta. Kuharap saat dia terbangun nanti dapat langsung menemukan surat dariku. Entah mengapa, aku ingin menatap wajahnya lebih lama lagi sebelum pergi.
untuk kusimpan sebagai kenangan, bahwa wajah inilah yang datang menenangkanku di saat aku benar-benar terpuruk, menjadi tiang penopang kala aku terjatuh. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.